Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 5 Ibnu Rushd. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita hari ini yaitu tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran ketiga dan keempat. Dan muatan imtak kita pada hari ini yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika melalui gambar. Ketiga, anak-anak mampu mengidentifikasi organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Yang keempat, anak-anak mampu menjelaskan unsur-unsur pembuat iklan. Dan yang kelima, anak-anak mampu membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar berikut ini. Di sini ada tari piring, ada tari merak, dan tari saman. Ternyata Indonesia itu memiliki perbedaan kebudayaan. Contohnya dari karya seni, bahasa, tarian, dan lagu daerah. Menurutmu, apakah nilai kebersamaan perlu dikembangkan dalam masyarakat? Dan apakah nilai kebersamaan itu penting? Ayo coba jawab. Menjelaskan kebersamaan dalam keberagaman. Cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rela berkorban demi tanah air, menghormati kebudayaan lain, memiliki semangat dan cinta tanah air, menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi, menjunjung tinggi sikap tenggang rasa antar sesama, menerapkan toleransi dalam kehidupan, tolong menolong dan saling bekerja sama, mengutamakan kepentingan bersama, melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan saling menghargai antar warga tanpa memandang suku, budaya, ras, dan agama. Semangat kebersamaan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika membantu kita dalam memaknai keberagaman yang ada di rumah. Manfaat menerapkan semangat kebersamaan dalam keberagaman. Pertama, kita dapat menumbuhkan rasa persatuan dan nasionalisme. Kedua, tidak adanya pertikaian. Dan yang ketiga, terciptanya hidup rukun, damai, dan sejahtera. Mengidentifikasi organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, pembangunan sosial seperti apa? Yaitu segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Taraf hidup yaitu standar hidup atau kebutuhan pokok. Mengidentifikasi organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Contoh pembangunan sosial. Yang pertama, kegiatan jual beli di pasar. Yang kedua, penyuluhan kesehatan. Dan yang ketiga, koperasi. Dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tidak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Contohnya di pasar. Mengidentifikasi organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Salah satu wujud kebersamaan dalam keberagaman adalah saling tolong-menolong dan kerjasama. Bentuk saling tolong-menolong misalnya membangun sarana umum secara bersama-sama. Semangat kebersamaan dan keberagaman juga penting dalam membangun sosial budaya. Kegiatan ekonomi di pedesaan tidak akan berkembang tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Penduduk desa berupaya untuk mendapatkan sarana dan prasarana untuk produksi pertaniannya. Untuk membantu kegiatan ekonomi, dibentuklah organisasi sosial. Contohnya adalah Koperasi Unit Desa atau disebut juga dengan KUD.
KUD meliputi usaha simpan pinjam, penyediaan sarana pertanian, dan memasarkan produksi. Manfaat KUD adalah membantu para petani dalam dana dan permodalan, penyediaan bibit tanaman, dan pupuk dengan harga yang murah, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa terkait usaha pertanian. Mengidentifikasi organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Nah, di sini ada Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A, Organisasi Petani Irigasi. Perkumpulan Petani Pemakai Air, yaitu Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi, dan pemakai air irigasi lainnya. Setiap desa yang memiliki area irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhannya serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat video berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pembangunan sosial budaya. Langsung saja yuk kita belajar. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Nah, sekarang yuk coba kita temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial yang berada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, pembangunan sosial bidang kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan antara lain dengan program lingkungan sehat, perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat. Perbaikan gizi masyarakat, obat, makanan, dan bahan berbahaya. Kemudian pembangunan sosial berikutnya adalah dalam bidang kesejahteraan sosial. Pembangunan di bidang ini meliputi pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. Kemudian yang berikutnya terdapat pembangunan sosial bidang kependudukan. Pembangunan di bidang ini meliputi peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian,
serta peningkatan kualitas program keluarga berencana. Dan kemudian pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Pembangunan sosial di bidang ini meliputi pelestarian, apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata. Dan selanjutnya yang terakhir adalah pembangunan sosial bidang olahraga dan pemuda. Pembangunan sosial di bidang ini meliputi penumbuhan budaya olahraga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan perlindungan bagi generasi muda dari bahaya narkoba. Nah, dari contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran yang kakak sampaikan bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengidentifikasi unsur-unsur pembuatan iklan. Pada umumnya, semua iklan memiliki unsur yang sama, terutama kalimat yang digunakan dalam iklan. Semua iklan menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif yaitu kalimat yang bersifat mempengaruhi orang yang membaca ataupun mendengar. Perhatikan gambar di atas. Ini merupakan sebuah iklan. Nah, kita lihat isi iklannya. Makan sayur untuk tubuh lebih sehat. Perbanyak makan sayur, dapatkan manfaatnya. Badan lebih bugar dan kuat, daya tahan tubuh meningkat, kesehatan pencernaan terjaga, hidup lebih berkualitas. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah makan sayur untuk tubuh lebih sehat. Isi iklannya, perbanyak makan sayur, dapatkan manfaatnya. Tujuan iklannya untuk apa? Mengajak masyarakat untuk makan sayur. Sasaran atau orang yang dituju, masyarakat atau semua orang. Sketsa gambar iklan. Nah, gambar anak yang sedang memegang sayur dan banyak sayur. Membuat naskah dan sketsa alur cerita iklan. Yang pertama, dimulai dari mencari ide atau gagasan. Kemudian lanjut membuat kerangka iklan. Next, lanjut menentukan lamanya waktu iklan. Kemudian menuliskan iklan dalam bentuk naskah. Lanjut, naskah berisi penjelasan mengenai iklan, mulai dari alur hingga dialog. Dan yang terakhir, membuat sketsa alur atau cerita, atau biasa juga disebut dengan storyboard. Nah, ini adalah contoh storyboard tentang lomba paduan suara. Nah, sketsa alur ceritanya mulainya dari mana? Bisa mulai dari diskusi, kemudian berlatih, lanjut ke lomba, dan menang. Baiklah anak-anak, waktunya sekarang kita latihan. Sekarang anak-anak kerjakan tugas di bawah ini. Dan jangan lupa baca basmalah. Baik, selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.